Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Elmin Dede. NIM 221F 10147, kelas 22A1, jurusan PLB. Baik, sekarang saya mau menjelaskan tentang pengertian, jenis, karakteristik, faktor penyebab, dan rehabilitasi bagi anak-anak tunadaksa. Pengertiannya menurut Muslisin Riyadi, Juli 24, 2020. Menurutnya, tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna bawaan sejak lahir. Kalau menurut Hikmawati tahun 2011, menurutnya penyandang tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan yang baik layaknya dengan anak normal lainnya. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderitaan tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya merupakan seseorang anggota tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan untuk orang lain, seseorang yang menyandang tunadaksa membutuhkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan penyandang cacat tubuh yang diakibatkan kerusakan pada gangguan pada tulang, otot. Selain tempat untuk penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara mental dengan memotivasi, dan tempat bersosialisasi antar sesama penyandang cacat dan penyandang cacat dengan masyarakat sekitar. Ini juga ada beberapa definisi dan pengertian tunadaksa dari beberapa sumber buku yang menurut Somantri itu tahun 2006
itu menurutnya mengatakan bahwa tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu karena akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga karena pembawaan sejak lahir. Kalau menurut Effendi 2008, dia mengatakan bahwa tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Menurut Hikmawati 2011, tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara baik dan layak. Kalau menurut Karyana dan Widiati saat tahun 2013 itu, dia mengatakan bahwa tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Menurut Aziz itu tahun 2015, beliau mengatakan bahwa tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Sekarang jenis-jenis tunadaksa. Menurut Aziz 2015, dia mengatakan ada dua jenis, yaitu tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi ini merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot, tubuh, bagian persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kecacatan, kelainan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian atau karena penyakit atau kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh yang secara normal. Dan juga ada jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam ortopedi. Itu yang pertama, poliomyelitis. Poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sum tulang
belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan bersifat menetap. Sedangkan dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan karena polio dibedakan menjadi 4. Ada tipe spinal. Spinal itu merupakan kelumpuhan pada otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Kalau tipe bulbar itu kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernapasan kita. Kalau tipe bulbispinalis yaitu hubungan antara tipe spinal dan bulbar, serta tipe encephalitis yang biasa disertai dengan demam, kesadaran kita itu menurun, tremor, dan kadang kejang-kejang atau epilepsi, seperti epilepsi. Yang kedua itu muscle dystrophy. Jenis ini merupakan penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang bersifat progresif dan simetris. Penyakit ini karena adanya hubungan dengan keturunan juga. Jenis yang ketiga, spina bifida. Spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1/3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi jaringan saraf itu terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Jenis yang kedua, tunadaksa saraf. Kalau untuk tunadaksa saraf, ini merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang menyebabkan oleh kelainan pada saraf pada otak. Menurut derajat kecacatannya, tunadaksa saraf itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ringan, sedang, dan berat. Kalau untuk tunadaksa yang ringan itu biasanya mereka dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri sendiri. Kalau tunadaksa saraf yang sedang itu biasanya membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, latihan berjalan, latihan mengurus diri, bantu diri, dan menggunakan alat-alat khusus. Kalau jenis tunadaksa saraf yang ketiga itu yang berat. Kalau yang berat ini biasanya yang kita lakukan, mereka membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, entah bicara dan tidak dapat menolong diri sendiri, jadi penuh perawatan dari pengasuhnya. Menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak, itu spastik. Dengan ciri-cirinya seperti yang spastik, artinya ada kekakuan ya, ada kaku pada bagian atau seluruh ototnya, kaku seluruh ototnya. Kalau dyskinesia yang meliputi atetosis atau penderitaan penglihatan gerak yang
tidak terkontrol, rigid, kekakuan ya pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Kalau tremor itu getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, dan kepala. Yang berikut itu ataksia. Adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan itu tidak berfungsi. Kalau untuk jenis campuran itu mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe kelainan antara spastik, dyskinesia, ataksia, rigid, tremor. Yang berikut karakteristik penyandang tunadaksa. Menurut ASIS 2015, dia mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik, yaitu karakteristik kognitif, inteligensi, kepribadian, fisik, bahasa, atau bicara. Kalau untuk kognitif ada 4 aspek yang mewarnai hidup. Yang pertama, kematangan, yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf. Kedua, pengalaman. Ketiga, transmisi sosial. Keempat, eukolibrasi. Yang karakteristik yang kedua itu karakteristik inteligensi. Inteligensi ini mengetahui tingkat yang dapat digunakan untuk tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Kalau karakteristik kepribadian, ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Antaranya itu yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua itu menimbulkan kekhawatiran orang tua, biasanya cenderung ya banyak yang merasa khawatir. Yang ketiga itu perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Ini merasa tidak langsung atau tunadaksa dialami menimbulkan sifat harga dirinya merasa rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Ini menjadi problem juga untuk penyesuaian penyandang tunadaksa. Yang berikut karakteristik fisik. Selain potensi yang harus dikembangkan dan juga itu potensi harus yang dilakukan di setiap individu, akan tetapi bagi anak-anak tunadaksa potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh mereka yang tidak sempurna. Yang berikut karakteristik bahan atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicara tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy atau CP. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi.
Yang berikut faktor penyebab tunadaksa. Faktor yang pertama itu faktor kelahiran. Faktor kelahiran itu dapat juga menyebabkan tunadaksa. Yang pertama, saat proses kelahiran. Ibu pinggulnya terlampau sempit sehingga bayi sulit untuk keluar dan terjepit. Yang kedua, pemberian infeksi pendorong untuk mengeluarkan bayi yang berlebihan sehingga mempengaruhi juga otak sarafnya. Yang ketiga, treatment lain seperti alat untuk mengeluarkan bayi dengan cara ditarik ya, dan juga bisa mempengaruhi saraf bayi juga. Yang berikut, infeksi bius. Faktor yang kedua, faktor kecelakaan. Terkena virus. Prevalensi anak tunadaksa. Ada kebutuhan anak tunadaksa, yaitu kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan maupun menggunakan isyarat. Ini merupakan prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan anak tunadaksa. Yang berikut, kebutuhan mobilisasi. Entah gerakan dari berguling, telungkup, merangkak, duduk, berdiri, dan jalan menempuh jarak tertentu. Itu mereka untuk melatih memiliki kemampuan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti dari tempat tidur ke kursi. Yang berikut, kebutuhan memelihara diri sendiri, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kekaryaan. Yang berikut, penyandang dan rehabilitasi bagi anak tunadaksa. Menurut Murtier 2014, dia mengatakan bahwa orang tua itu perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak yang mengalami ketunadaksaan. Yang kedua, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang hal yang berkaitan dengan bagaimana penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Yang ketiga itu memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak agar mereka juga mampu mengembangkan potensi yang mereka milikinya. Yang keempat, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan digemarinya. Ada beberapa juga fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitas penyandang tunadaksa. Antara lain itu medis, dokter spesialis ortopedi yang menata program rehabilitasi yang meliputi upaya promotif, yaitu perubahan meningkatkan kesembuhan tunadaksa, preventi yaitu pencegahan kerusakan yang dimana dikaitkan dengan permasalahan tulang belakang, dan kuratif yaitu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Yang kedua itu fisioterapi. Ini melaksanakan upaya pelayanan kesehatan
di terapi-terapi. Banyak terapi ya. Sekarang itu banyak terapi, jadi segala sesuatu kita harus berinisiatif.